Nah, intinya kita ini bagaimana untuk memuliakan daripada wujud hidupnya ini, berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Nah ini, berbuat baik itu tidak bisa ditentukan seperti ini. Nah, Allah itu butuh berbuat baik kita, apa enggak? Enggak mungkin, Pak. Enggak butuh. Enggak butuh ya, Pak ya. Hukum imbal balik, nek sampean bisa berbuat baik terhadap siapapun. Hukum imbal balik kan terjadi apa? Kembali baik. Kembali baik. Allah enggak butuh. Tandur ngunduh niku, Pak. Nah, di situ Mas. Nah, yang penting itu yang dikehendaki oleh Allah, kau sadarlah diri sebagai manusia. Manusia itu misiku dan visiku. Bagaimana kau bisa untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan untuk menjadikan suatu keselamatan bagi manusia dan isinya alam, keseluruhan alam, dan menjadikan keselamatan alam. Nah ini kalau bahasanya ngaji ini, kalau Kanjeng Nabi itu tugasnya sebagai membenahi akhlak yang disebut rahmatan lil alamin. Kalau orang sini bilang sastro jendro hayune diningrat, pangruwate diri menghayu-hayune pawon. Oh, itu versi Jawanya, Pak ya? Iya, itu sama. Rahmatan lil alamin. Ini cuma bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Jawa. Itu banyak dijumpai di tulisan di ini, Pak. Di monumen-monumen di Jogja gitu, Pak. Banyak itu. Nah, sastro jendro itu kadang-kadang diambil suatu kesaktian dan kedikayaan. Ya seperti kalau berjalan dengan karomah. Gitu, Mas. Tapi sebenarnya mengartikan bagaimana bisa berbuatnya manusia dengan alam, kesinambungan ini. Karena potensi alam itu dipersiapkan untuk manusia, manusia ada potensi diri untuk mengelola potensi alam ini untuk menjadikan secara kesejahteraan, kedamaian, keselamatan. Nah, tapi manusia ini kenapa alam sudah digali segitu banyak? Kenapa manusia tidak merehab alam ini? Jangan menyalahkan kalau alam untuk merehab dirinya sendiri. Merehab dirinya sendiri, Pak ya? Akan terjadi apa? Seperti longsor, ya, bencana alam itu ya. Alam itu. Padahal itu posisi merehab alamnya sendiri ya, Pak. Iya. Dibilang bencana alam. Bencana alam. Ya itu sebenarnya kesalahan manusia sendiri. Wong alam sudah bersahabat dengan kita, kenapa kita tidak bersahabat dengan alam? Iya. Dari situ. Ya, kadang-kadang kalau terjadi bencana, disuruh tanya kepada rumput yang bergoyang. Nah ini sulit. Tidak semakin cerdas, tapi semakin blow on. Wih, blow on ya tapi. Nah itu. Makanya kita itu untuk mengenalkan dengan lewatan wawasan-wawasan ini, Mas Adi, ya kita untuk menjadikan tuntunan, bukan ya, tontonan. Kalau kita ini untuk menjadikan tontonan, dan betul ngelawak aja. Benar. Mungkin subscribe-nya lebih banyak, Bang. Iya. Karena lawak ya. Nah itu. Nah sebagai pengetahuan ini belum bisa untuk diuraikan. Dulu aku sempat penasaran, Bang. Mbak Morosepa di Blitar kan apa namanya? Apa Ibu Baret Kuning itu apa? Mantan pejuang dulu, kenapa dengaran, Bang? Sing angsal pensiunan nih loh, Bang. No, apa sih? Veteran. Veteran. Nah, ya apa mau iki?
Kula riyen nate di anu, Bang. Di ngomongin Mbah Moro Sepan itu kan veteran, Mbah. Nggih. Terus cerita dan masuk akal, dan lucu lagi, Bang. Ya. Lek aku le dhisik, aku tahu 3 wulan iku nang alas. Yo mangan saeneke jarene. Kan Blitar asline, Bang. Jadi ora wedi ula, ora wedi macan. Lek cah saiki ambek blinjo wedi. Jarene. Ambek kacang wedi. Lho aku tuh 9 piro ya? 98 si manten anyar itu, Wi. Dibilang kayak gitu loh, belum punya semurat loh aku. Habis itu suwi-suwi loh, Mbah wis tilar, Bang nggih. Iling, Mbah. Loh, iya. Mbah lak tau ngomong aku tuh ya semurat. Jadi iku padha mbek ngilingno biyen niku. Dadi aku iku ya ora tau turu. Jadi tenan-tenan dia kalau meditasi ya meditasi gitu loh, Pak. Lah lek cah saiki mbek blenjo wedi, apa maneh mbek macan jare. Makanya Mas Andi, dulu orang kalau tirakat di alas, ya di hutan, itu cepat jadi, Mas Andi. Karena penggodanya itu Nggak ada, Pak ya? ada. Cuma istilahnya bangsa-bangsa apa itu. Yang berat itu topo di pasar. Topo di pasar. Iya, itu. Secara langsung dalam keadaan dihadapkan berbagai macam godaan. Nah, Topo di pasar. Setan bengesan. Nggih. Adik sekarang ini pakai singlet. Aduh. Masuk akal loh. Kuat itu kadang Mas. Soalnya mulai dulu memang ada bahasa kalau OTG itu masuk pasar susah disembuhkan. Susah disembuhkan. Bener loh. Jadi tirakat pun kalau di pasar susah. Apalagi lagunya Mangku Kurang. Susah lagi itu. Tapi kalau iso lulus dengan kita tetap wirid ya, Pak ya, tetap fokus, mungkin lebih cepat, Bang, mungkin ya. Nah, secara ritual, spiritual itu memang cepat diraih. Tapi kalau dihadapkan oleh suatu keadaan, kadang-kadang kita itu ya maaf aja Mas Andi. Keadaan ini kadang-kadang yang kita robah dalam keadaan kita sendiri, apa kita yang dirubah oleh keadaan? Dirubah oleh keadaan, Mbak. Nah, kadang-kadang itu walaupun kuat, tapi kalau kita ini dalam suatu keadaan, walaupun secara kita ini, secara sosialnya ini, ekonominya ini, iya, ya pasti kita akan dirubah. Akan dirubah dari keadaan, benar, Bang. Kadang ada bahasa eman-eman, mumpung jadi itu, aji mumpung, wah eman-eman rek gitu. Kalau sampai tahu apa di pasar, penggodanya itu macam-macam. Iya, pasti setan itu lebih jelas, bengesan, semlohe, itu sih paling berat. Iman kuat Mas Andi, ajisnya. Ajis. Aduh. Jadi cukup seru banget pengalaman Mbak ini. Ternyata Mbak lebih laku spiritualnya itu diaktualkan ya. Gini Mas Andi, spiritual itu hanya kita untuk mengenal. Tidak boleh orang tidak mengenal spiritual. Allah sendiri aja spiritual. Tak tampak wujud, baru mengaktualkan. Nah, bagaimana kalau kita ini sudah mengenal daripada spiritual? Bagaimana untuk diaktualisasikan? Akhirnya ada suatu peningkatan daripada pola suatu pemikiran yang menjadikan kedewasaan, kecerdasan berpikir. Nah, itulah akan menjadikan secara intelektual kita. Terus ada aku pertanyaan nih, Bang. Jadi penasaran, ada temen nih, Bang, pernah ngomong masih di Kanuragan, Bang. Kanuragan adalah fungsi dari dulur papat, Bang. Dan ujung-ujungnya orang sakti kayak apapun bisa menghilang, bisa terbang. Itu
tingkatan ilmunya itu masih di siluman, Pak. Nah, Belum ke ketuhanan. ya. Napa leres niku, Pak? Ye. Dalam arti gini Mas Andi. Kebanyakan orang itu berjalan. Ya semua itu pada eranya, pada zamannya. Memang dulu itu senang orang itu sila karomah, sakti-saktian. Tapi menjadikan kebanggaan apa enggak? Ya kebanggaan. Nah tinggal kita ini memilih kebanggaan atau kemuliaan. Tapi kalau kita berjalan dalam kemuliaan, ya artinya kita harus memuliakan hidup dengan lewat jalan bentuk kehidupan apapun. Nah kita akhirnya bisa mengenal di situ. Kita dalam kehidupan sendirian itu bukan sendirian. Kita berjalan dalam kehidupan ini berjalan dengan Allah. Jadi tiap bentuk kehidupan ya ada hidupnya. Bagaimana kita untuk memuliakan kehidupan yang lain. Makanya kalau di Pancasila itu pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa tidak ditulis pri kebinatangan ini? Kemanusiaan, benar. Ya cuma yang diutamakan itu bagaimana manusia dengan manusia itu saling memuliakan. Jadi kalau memuliakan manusia, itu perjalanan berarti otomatis bisa memuliakan dirinya. Hubungan vertikalnya. Vertikalnya, Bang. Ya mungkin Kanuragan sendiri itu takut nanti kejebak dengan pengakuan itu, Pak ya. Pengakuan dan ingin diakui. Ingin diakui. Ya memang dulu itu ya eranya zamannya Mas Andi. Tapi sekarang sudah perubahan daripada zaman. Perubahan zaman. Tapi kadang kita tetap di dunia perkerisan nih, Bang. Kalau ada keris bisa terbang atau bergerak sendiri, ya. Itu kan aku sendiri udah tahu. Ini di fase Kanuragan, entah itu pakai jin atau kekuatan apalah yang memang bisa dipelajari gitu loh, Bang. Jadi aku cukup diem aja, Bang, karena udah tahu itu bisa dipelajari dan yang dituju sebenarnya kan gimana caranya Dulur 4 ini bukan dimusnahkan, tapi dikendalikan, Pak ya. Agar supaya kita menuju ke ketuhanan atau mengkerucut itu loh, Pak. Nah itu, ya artinya gimana untuk ditempatkan pada suatu tempatnya yang kelayaan posisinya. Ya. Nah, tujuannya sifat 4 ini dikembalikan kepada tempatnya. Artinya bagaimana untuk menjadikan akhlak. Dan moral yang mulia. Nah ini kalau bisa menjadikan satu. Ya ini yang disebut kalau bahasa saya ini. Yang menjadikan Jibril. Ya disebut kalau orang Nasrani dibilang Rohul Qudus. Itu kalau versinya daripada Nasrani. Wah, nggak gampang, Pak ya? Nggak gampang. Ya itu yang disebut 3 penguasa alam di dalam diri kita. Nah, kalau Hindu itu kan disebut apa? Wisnu, Siwa, Brahma. Jadi bisa ditempatkan pada secara posisinya untuk dikembalikan secara kemuliaannya. Kemuliaannya. Iya. Kalau seandainya, Bang, kita pakai Kanuragan, tapi untuk menolong orang, contoh sakit atau ada problem, tapi masih pakai Kanuragan ini, Bang, gimana itu, Bang? Ya cuma bukan untuk menggunakan secara Kanuragan, kita hanya beretika. Kita hanya beretika. Ya intinya kalau umpama kita untuk dimintai bantuan sama orang, orang ini sakit. Ya etika kita misalnya. Bagaimana salam suatu keberadaan yang ada di dalam dirinya itu. Tapi kan sekarang bukan etika lagi kalau aku lihat, Bang. Seperti halnya sulap-sulapan lah, Bang. Nah, bukan artinya sulapan. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang merasa apa yang pernah dipelajari untuk menjadikan sebagai pembentukan daripada suatu kekuatan yang menjadikan ilmu ini.
Ya enggak apa-apa itu, Mas. Biar orang yakin gitu. Lah. Tapi secara versi saya Oh, hanya etika. etika ya. Ya. Etika saya itu hanya salam. Umpamanya gini ya. Mas Hamdi, Assalamualaikum waalaikumsalam sadulur sejati ini si Japang Bayi ini Mas Hamdi. Sadulur sak kembarane si Japang Bayi ini Mas Hamdi. Sadulur papat lima wujud si Japang Bayi ini Mas Hamdi. Sadulur lain dino bareng si Japang Bayi ini Mas Hamdi. Ngawujud nyawiji nunggah dadi siji jinangku ngono si Japang Bayi ini Mas Hamdi. Saged mulya dadi wuni asale waras. Balik waras. Ya zat wajibul wujud kuasa dikesang. Kang ngawujud ing anane ulu kulit daging balung sungsum mati mani, kang ngawujud ing jiwa ragane si Japang Bayi Mas Hamdi. Saged mulya dadi wuni asale waras balik waras saka kuasane kesane Gusti Allah. Baru etikanya ngawake dhewe. Mau enggak saya ini? Robatan sukma nyawahu Allah mlebu Allah metu Allah kelawan rahmat ridho barokah panjenengan. Saged to si Japang Bayi ini Mas Hamdi mulya dadi wuni asale waras balik waras saka kuasane kersane Gusti Allah. Jadi umpama sampean tak masuki mau enggak? Kalau enggak mau. Saya ini saya gunakan, mau enggak? Kalau enggak mau. Nah kadang-kadang ini Mas Hamdi, saya sudah menggunakan secara beretika ini. Kadang-kadang terjadi apa? Kadang-kadang enggak sembuh. Saya tidak melampaui jauh. Nah kenapa? Ya pasti di dalam dirinya Mas Hamdi pasti ada yang menggugat. Salah satu unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Jadi ada lambang khusus enggak, Bang? Ini sembuh apa enggak? Ya kita yang menggunakan etika. Enggak, setelah pakai etika itu ada lambang khusus enggak? Nggak Bisikan atau gambar atau Nggak apa? ada. Enggak ada ya, Bang? Nggak ada. Jadi istilahnya ya saya menggunakan secara beretika ini mau enggak? Saya mau enggak? Oh, Tapi iya. kalau terjadi sampai enggak sembuh, apa yang terjadi di situ? Ya tetap hukuman sakit asam urat. Kembali kan kepada dirinya sendiri. Iya. Sampai yang menjadikan kesalahan-kesalahan. Lah kalau Mbak kasih obat kadang itu lambang apa gimana, Bang? Kadang kasih daun ini. Ya itu kalau saya perjalanan seperti untuk dimintai tolong orang, kadang-kadang itu orang ini punya pegangan gitu. Oh, ya gambar. Gambar ya. Ya seperti lihat TV itu. Oh, Daun ini, daun ini. Ya, sebenarnya saya tidak berkeinginan untuk menimbulkan gambar itu. gambar itu. Tapi spontan jawaban Nah, itu ada ya, inilah Bang. anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi intinya pas pasien itu memang mau sembuh dengan jalaran atau lambang yang Mbak dapat itu loh, keluarlah lambang. Kalau enggak wayahe waras, gak metu lambangnya, Mbak. Leres mboten, Mbak? Ya ngono jan yo. Cuma kadang-kadang kalau sudah harapan tipis itu ada Mas Andi, kaki ini saya pegang. Itu kadang-kadang itu keluar istilah kalau orang Jawa disebut keringet dingin itu. Oh, keringet dingin. Merawis gitu. Ini saya lihat gunungan ini. Lah, ini kadang-kadang itu kalau sih sudah penasaran. menciut, menyempit gitu. Harapan tipis. almarhum Mbah saya kan pernah saya tanyain masalah gunungan, Pak. Ya. Dan Kang Jati itu pernah penasaran, Mbak kalau lihat orang sakit, lihat dari jauh, pegang pun enggak, Pak. Oh, kok suwi iki. Nah. Itu dilihat toh, Pak. Lah sedangkan Pak Jati itu suruh tanya, coba Mbak lah pakai gunungan. Aku tanya ke Mbak, masih sugeng ya, Pak. Apa gunungan kan? Ramudeng jadi, Mbak. Soalnya kan kalau Madura mungkin nggak tahu apa namanya ya, Pak. Kalau Pak Jati memang bilang gunungan. Jadi kita lihat gunungannya ini kebakar nggak? Ya.
Kan alas-alas ada Ya. alas-alas itu Pak ya. Kalau udah merah kebakar katanya udah mau ke atas nih, udah dekat katanya Pak. Itu juga penasaran aku. Gunungan itu Bongkar, Pak. dibongkar. Gunungan ya ini Mas nanti. Gitu.